Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reninda Vidya Wijayanti dengan NIM 204105030004. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ijma. Yang pertama, pengertian ijma. Ijma secara etimologi mengandung arti kesepakatan, sedangkan secara terminologi, ijma didefinisikan oleh beberapa ahli. Yang pertama, menurut Al-Amidi, ijma adalah kesepakatan para ulama yang berkompeten mengurusi umat dan umat Nabi Muhammad SAW pada masa tertentu. Sedangkan menurut Al-Ghazali, ijma yaitu kesepakatan umat Nabi Muhammad SAW secara khusus atas urusan agama. Dari rumusan itu memperjelas bahwa pengertian ijma yaitu kesepakatan dan yang sepakat adalah seluruh ulama mujtahid yang memenuhi syarat yang berlaku pada suatu masa tertentu sesudah Rasulullah SAW wafat. Setelah tahu pengertian ijma, selanjutnya kita harus tahu tentang kedudukan ijma. Pada prinsipnya, jumhur ulama usul fikih menyatakan bahwa ijma sebagai upaya para mujtahid dalam menetapkan hukum suatu kasus. Jumhur ulama berpendapat kedudukan ijma menempati salah satu sumber atau dalil hukum setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Berarti ijma dapat menetapkan suatu hukum yang mengikat dan wajib dipatuhi umat Islam bila tidak ada ketetapan hukumnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya, fungsi ijma. Fungsi ijma adalah sebagai sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Setelah kita tahu pengertian ijma, kedudukan ijma, dan fungsi ijma, selanjutnya kita harus tahu persyaratan ijma itu apa saja. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, yang melakukan ijma adalah orang yang memenuhi persyaratan ijtihad. Kesepakatan itu muncul dari mujtahid yang bersifat adil dalam berpendirian kuat terhadap agamanya. Mujtahid yang terlibat adalah yang berusaha menghindarkan diri dari perbuatan bid'ah. Ketiga syarat tersebut disepakati oleh seluruh ulama. Sekian dari saya, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ijma dalam masalah muamalah. Ijma merupakan kumpulan pendapat dari umat Nabi yang kemudian disatukan menjadi syariat. Maka dari itu perbedaan antar ulama dalam kemungkinan melakukan ijma sebenarnya hanya berporos pada persoalan teknis. Jadi menurut hemat penulis, selama persoalan teknis tersebut dapat teratasi, maka ijma mungkin saja dapat direalisasikan. Jika tidak mematuhi terhadap ketetapan ijma yang telah diketahui kebenarannya yang bersumber dari dalil nakl, jadi ijma merupakan dari sumbernya dari dalil nakli, maka yang tidak memenuhi persyaratan tersebut merupakan kebohongan terhadap syariat Nabi, dan yang mengingkari syariat maka ia kafir. Maka dalam ijma itu harus ada dasarnya, yaitu dari nakli Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya nomor 3, pembagian ijma. Menurut Abdul Wahab Khalaf, ijma bisa bila dilihat dari cara mendapatkan hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu ijma sharih dan ijma sukuti. Ijma sharih adalah setiap mujtahid menyatakan bahwa mereka menerima semua yang disepakati. Sedangkan ijma sukuti adalah sebagian mujtahid pada saat menampilkan pendapatnya secara jelas mengenai suatu peristiwa dengan sistem fatwa atau majelis. Sedangkan mujtahid yang lain tidak memberikan respon atau komentar terhadap pendapat tersebut. Nomor 5. Contoh ijma kontemporer dalam masalah muamalah. Contohnya adalah status hukum dari vaksinasi dan imunisasi. Seluruh ulama berkumpul untuk membahas hukum dari vaksinasi dan imunisasi. Lalu keluarlah fatwa MUI nomor 4 tahun 2016 tentang imunisasi, bahwa
imunisasi diperbolehkan. Contoh yang kedua adalah tidak memperbolehkan pernikahan dengan non-muslim. Yang ketiga, memotong kuku di hari Jumat. Presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.